Indonesia. Pelajar Pancasila, Satu bangsa, satu rasa. kita jaga untuk Indonesia. Generasi emas Indonesia. Sahabat karakter, this is all for you. Untuk Indonesia. Let's go. Ya, buka telinga dan dengarkan. Semua pelajar Pancasila. Indonesia bisa maju ke depan hanya jika dan bila kita semua satu padu tanpa rasa ragu, bisa terus bisa berpacu hadapi segala tantangan di depan mata. Semua pukul rata karena kita semua satu dalam Indonesia. Raja di Asia, raja bahkan sampai seluruh dunia bisa tahu kalau kita punya banyak karunia. Bergegas, lekas, tanpa cemas, kita semua generasi emas untuk Indonesia yang bisa bercahaya sampai selamanya Indonesia jaya. Pelajar Pancasila, Satu bangsa, satu rasa. bernafas dalam sila-sila. Generasi emas Indonesia. Pelajar Pancasila, Satu bangsa, satu rasa. kita jaga untuk Indonesia. Generasi emas Indonesia. Pelajar Pancasila, Satu bangsa, satu rasa. bernafas dalam sila-silanya. Generasi emas Indonesia. Pelajar Pancasila, Satu bangsa, satu rasa. kita jaga untuk Indonesia. Generasi emas Indonesia. Halo sahabat karakter, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam talk show Pelajar Pancasila Generasi Emas. Bersama saya Kika Namara. Dan saya Kak Gustiwana. Kami berdua izin lepas masker terlebih Iya, dahulu. supaya lebih jelas ya suaranya Mbak Kikan ya. Iya, betul sekali Eka. Baru saja kita melihat penampilan dari Saikoji bersama dengan Mbak Kikan membawakan lagu Pelajar Pancasila. Iya, gimana Eka penampilan aku bersama Gokil Saikoji? banget. Barusan. Mbak Kikan udah pasti keren. Terima Saikoji itu dia bisa membuat rapnya on the spot dan terdengarnya enak banget, rima-rimanya tuh jadi enak banget denger Dan tuh. itu butuh keahlian khusus Eka untuk bisa melakukan itu karena barnya juga banyak. Kalau kita lama kali ya bikin Lama, gitu ya. kita mikirnya sama kayak bikin lirik gitu kan, pasti dipikirin dulu bener-bener Browsing semuanya. dulu rimakata.com gitu loh Iya ya. bener banget, dan itu juga kenapa Eka kita menghadirkan Saikoji, sahabat karakter, karena menurut kami berdua Saikoji ini adalah salah satu musisi, rapper Indonesia yang sungguh memiliki karakter pelajar Pancasila. Iya, dia mengamalkan karakter pelajar Pancasila. Seperti yang udah kita pelajari di episode sebelumnya, ada 6 poin karakter pelajar Pancasila. Saya sih ngafalinnya BBB MKB. BBB MKB, itu kuncinya ya. Lebih gampang ngafalinnya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu pertama. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Iya. Semuanya ada di bintang tamu yang akan hadir juga nanti hari ini Mbak Kikan. Siapa yang akan hadir masih jadi rahasia, tapi yang jelas ya Eka, aku selama pandemi ini, aku jadi punya satu kegiatan yang sebelum-sebelumnya mungkin jarang aku lakukan, yaitu nonton film Indonesia. Sama banget. Sama, Eka juga kayak gitu, dan Nonton terus. baru terbuka gitu mataku bahwa gila ternyata film Indonesia tuh keren-keren. Dari dulu loh. Dari dulu ya ternyata tahun ya. 2000 sebelum tahun 2000 juga udah keren-keren Bener-bener ternyata. bangkit, film Indonesia bangkit. Betul. Dan bisa menjadi raja di negerinya sendiri gitu. Nah ini kalau udah ngomongin film nasional, film Indonesia, kita juga baru saja sama-sama merayakan Hari Film Nasional ya. Tanggal 30 Maret kemarin. 30 Maret, Nah. oke Eka udah kasih bocoran. Baik sahabat karakter, pasti semuanya udah gak sabar kan? Kita langsung saja hadirkan, ini dia tamu pertama kita. Mbak Lola Amaria. Hai Mbak Lola Amaria. Selamat datang. Silakan. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, senang segar sekali ada di sini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir bersama dengan kita semua di sini, karena aku tahu persis Mbak Lola ini jadwalnya luar biasa padat di tengah-tengah pandemi ini. Beliau ini juga tetap berkarya dan menghasilkan banyak sekali karya-karya yang luar biasa ya. Dan sahabat karakter, mungkin kalau semua kita tahu dulunya Mbak Lola ini mengawali karirnya dengan menjadi aktris. Ya. Apa sih sebetulnya latar belakang yang mendasari Mbak Lola yang tadinya kita kenal sebagai aktris kemudian nyemplung menjadi orang yang berada di belakang layar sebagai sutradara maupun produser?
Oke, kalau itu memang cita-citanya memang pengen jadi sutradara. Memang cita-cita awalnya Iya. pengennya jadi sutradara. Betul, Oke. tapi karena nggak sekolah film, jadi harus belajar di lapangan dulu gitu. Situasinya seperti apa, kemudian kondisinya bagaimana, sampai ketika di depan layar sambil belajar bikin film tuh ruwet ya ternyata. Pengen tahu banget prosesnya dari awal sampai akhir, hingga kemudian kok tertarik dan menarik ya, dan sampai akhirnya beralih ke belakang layar, walaupun di depan juga masih tetap tetap ada gitu ya. Tapi lebih seringnya memang menyutradari dan memproduseri karena lebih tertantang gitu. Baik, seperti itu ternyata Eka. Ternyata ya. Dan kalau saya lihat penjelasan Mbak Lola, berarti Mbak Lola mengamalkan salah satu nilai dari pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Mandiri. Karena kan awalnya memulai memutuskan jalur untuk menjadi aktris, kemudian sebenarnya targetnya menuju ke sutradara berarti ya. Berarti memang memulai sendiri, menggali, belajar semuanya sendiri berarti. Iya, belajarnya itu bisa dari mana aja. Misalnya sering datang ke forum-forum diskusi, workshop, kemudian nonton film, bikin resensi, kemudian setelah nonton berdiskusi dengan yang sudah ahli para senior, atau mungkin ketika mereka lagi ada workshop di mana saya ikutan. Oke, ini bisa menjadi teladan karena banyak anak sekarang, Bang, minta link tutorial. Gitu loh, jadi mau instan kan. Langsung minta aja link tutorial maunya. dong, aku mau ngedirect ini. Sebenarnya yang dibutuhkan pengalaman, proses ya, berarti nggak bisa langsung. Justru kalau misalnya resultnya, hasilnya itu terserah mau bagaimana, karena yang mahal adalah prosesnya. Bagaimana kita memulai, ketemu orang, memulai belajar, dan yang penting niat gitu. Kalau udah niat kan pasti apapun dilakukan ya, mau susah, mau ribet, mau sulit, sampai akhirnya bisa punya karya, itu kayaknya luar biasa ya. Iya, jadi nggak ada shortcut ya Eka ya. Nggak ada, benar-benar. Kita benar-benar menghargai semua prosesnya, dan persis seperti yang tadi sudah Mbak Lola sebutkan di sini bahwa mulainya benar-benar dari awal, dari nol, sehingga akhirnya kita nguasain semuanya kan. Pasti Mbak Lola juga gitu ya, karena Pasti. belajar di lapangan ya. Iya, kesulitannya pun dikulik gitu. Kenapa bisa sulit sih? Kenapa bisa nggak bisa gitu? Kalau yakin dicari jalan keluarnya pasti ketemu, pasti bisa gitu. Oke, baik sahabat karakter, seperti yang kita ketahui, Mbak Lola ini juga adalah salah satu atau satu-satunya pemilik ya production house, yaitu Lola Amaria Production, dan karya-karyanya penuh dengan nilai-nilai sosial. Nah, salah satu karya dari Mbak Lola yang wajib banget untuk kita bahas nih, Eka. Ini aku ada kebanggaan tersendiri kalau membahas film ini. Gitu ya. Itu adalah salah satu karyanya Mbak Lola yang berjudul film yang berjudul 5. Ya. Film ini mengangkat nilai-nilai Pancasila, dan untuk aku pribadi penunjukan judul ini tuh jadi sangat penting dan ngena banget gitu. Karena orang mungkin kalau nggak tahu film ini temanya tuh tentang nilai-nilai Pancasila akan berpikir 5, maksudnya apa sih 5 gitu ya. Jadi waktu diajakin saat itu sama Mbak Lola untuk ikutan ngisi soundtracknya, tentu saja langsung aku terima dengan senang hati. Nah Mbak Lola, ini kita mau tanya-tanya ya tentang film 5 ini. Yang pertama mungkin boleh diceritain latar belakang Mbak Lola menggarap film 5 ini. Waktu itu badan BPIP itu menghubungi kami untuk tukar pikiran gitu. Kira-kira mungkin gak ya kalau bikin film tapi temanya Pancasila gitu. Terus kita ngobrol panjang, kenapa enggak gitu. Justru mungkin film adalah media yang paling efektif untuk mengkampanyekan Pancasila di anak-anak muda. Tapi mungkin dibuatnya juga harus edukasi dan ada hiburannya gitu. Jadi orang juga nggak seperti digurui. Pendekatannya harus berbeda seperti itu ya Mbak Lola. Kan kalau digurui itu males ya, langsung ditinggal pasti kan. Akhirnya saya punya PR gitu untuk membuat konsep bagaimana memfilmkan Pancasila. Oh ya, Pancasila itu ada 5, kemudian itu penting sekali, temanya beda-beda gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya saya punya konsep menggabungkan 5 cerita di 5 sutradara tapi satu film utuh. 5 cerita yang dibuat oleh 5 sutradara tapi menjadi satu film yang utuh. Betul, jadi 5 itu mewakili masing-masing sila. Jadi kalau kita paham akan Pancasila itu kan 5 dari satu kesatuan. Artinya saling nyambung, satu kedua, dua ketiga, semua saling berkaitan. Nah, saya mengumpamakan Pancasila itu sebuah rumah. Nah, 5 sila itu mungkin masing-masing karakter dalam rumah yang saling berhubungan.
gitu. Dan kita harus menjaga rumah ini supaya tetap bersatu, supaya tetap damai, tetap adil. Nah, jadi 1 dari 5 ini harus dikuasai oleh si masing-masing director. Misalnya saya ngambil sila ketiga tentang persatuan. Jadi sila ketiga ini harus nyambung dengan sila keempat atau kedua. Artinya kalau kita sudah paham sila 1 tentang ketuhanan dan agama, pastinya kita bisa langsung masuk sila kedua. Karena kita sudah paham, sudah bisa menerima. Kalau kita sudah bisa menerima sila kedua, pasti kita akan menerima sila ketiga yang isinya persatuan dan keberagaman. Secara agama bisa diterima, secara kemanusiaan bisa diterima, secara persatuan bisa diterima, maka musyawarah dan keadilan pun akan terjadi gitu. Makanya 1, 2, 3, 4, 5 saling berkaitan. Berarti sinerginya harus kuat sekali itu ya, Mbak Harus Lola, kuat. antara sutradara yang satu dengan yang lain seperti itu. Dan artinya gini, Mbak Lola yang mengerjakan sila ketiga contohnya gitu, Iya. sila persatuan Indonesia, itu tidak bisa hanya fokus di situ aja, Nggak benar ya? bisa. Jadi harus paham juga sila pertama, kedua, keempat, kelima, Betul. seperti itu ya. Jadi dalam pengerjaannya pun kita sangat Pancasila gitu. Kita saling menghargai, kita harus adil, kita musyawarah kalau ada apa-apa gitu. Nggak bisa semau-mau sendiri gitu. Oke. Memilih pemain pun begitu. Oh, untuk yang karakter Farah harusnya kita casting siapa yang paling pas, kita diskusikan. Secara nilai pelajar Pancasila otomatis gotong royong ini. Iya, ini jelas sekali gotong Kerja royong ya. bareng itu budaya Iya. Indonesia banget kan. Iya, Indonesia Iya, banget. nggak sih? Betul. Dan di mana sih kalau kita mau nonton film 5 itu, Mbak, saat ini? Ya memang belum ada di platform manapun. Sudah selesai juga di bioskop tahun 2018. Mungkin bisa menghubungi kami. Bisa Oke. melalui YouTube-nya Lola Maria Production. Nanti bisa pesan di sana, message. Dan ini saya ada satu pertanyaan pribadi nih. Silakan Eka. Kenapa berani sebagai sutradara berani mengambil tema ini gitu. Tema yang rasanya kalau kita lihat di film komersil agak jarang gitu. Tema-tema seperti Pancasila, seperti itu. Justru karena penting, kita lagi krisis nih sekarang. Kita lagi krisis negara ini bahwa harusnya keberagaman itu menjadi sebuah kebanggaan, bukan ancaman. Kita harus bangga dengan keberagaman kita gitu. Apapun agama, warna kulit, ras, suku, kita satu. Tidak boleh ada yang memecah belah itu. Nah, karena lagi krisis, ini penting sekali gitu. Dan film adalah media yang paling bisa untuk diandalkan untuk menyatukan kembali si Indonesia ini gitu. Rumah kita ini. Oke, habis Rumah ini kita bikin bineka nobar ini. ya. Kita bikin nobar habis Nobar ini. ya. Boleh ya, Mbak Lola ya? Menerima. Ha, Boleh dong, boleh senang banget. sekali. Oke. Nah, menyambung lagi nih Mbak Lola, aku jadi penasaran apakah memang saat ini seperti itu ya Mbak Lola, apa memang ada keinginan atau merasa sudah tercapai sebetulnya bahwa ingin dikenal sebagai sutradara atau produser khusus film-film edukatif seperti itu? Enggak sih. Enggak juga ya? Sebenarnya nggak pernah menempatkan diri dimanapun gitu. Jadi ketika membuat film, sebenarnya pengen juga loh bikin film komersil kayak orang-orang. Tapi begitu jalan, kok baliknya ke sini lagi gitu. Kayaknya memang sudah ditunjuk. Panggilan untuk, jiwanya mungkin udah memang di ke sini sana. aja deh. Oke. Siap. Nah, ini Eka, aku juga akhir-akhir ini ya baru aja menyaksikan satu karyanya Mbak Lola yang epic banget nih menurut aku, judulnya Riuh. Riuh. Itu film pendek ya, film pendek hanya sekitar 25 menit 25 kalau aku menit, nggak salah ya. ya. Dan ini menarik banget karena film ini sangat tepat memotret kondisi sosial yang terjadi selama pandemi ini. Belang-belangnya atau warna-warninya orang Indonesia saat mereka berhadapan langsung dengan situasi pandemi ini. Pastinya banyak cerita menarik Mbak Lola di balik produksi ini, boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi ini kerjaan dari Kominfo dan PFN itu cepet banget. Jadi kita ada project nih tentang sosialisasi COVID dan vaksin. Ikutan ya. Yaudah aku senang, aku mau ikut. Terserah idenya mau kayak gimana. Yang penting poin-poin dari kami kontennya ini gitu. Oke, karena ini dekat sekali dengan kita ya. Ada yang percaya COVID, ada yang nggak percaya, ada yang mau di swab, ada yang Nggak mau disuruh. kemudian ada yang nggak punya uang, ada yang di PHK, ada yang pokoknya rame lah gitu ya. Terus untuk menyiasati hari syuting dan lokasi yang nggak berpindah-pindah, saya pakai kontrakan. Kontrakan petakan sungguhan beneran gitu beneran. ya. Jadi kalau dipetakan itu kan segala jenis manusia ada. Dari berbagai daerah gitu kan, ngumpul berbagai latar belakang profesi gitu. Jadi dikumpulin, riuh lah di situ.
dari situlah datang judul riuh itu. Betul, karena Oke. selama pandemi kan kita mengalami ya, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang ribut karena nggak punya uang terus, ada yang di PHK, terus ada juga orang yang dituakan untuk didengarkan gitu. Dan pesannya bagaimana sih 3T ini jalan dengan baik gitu, bahwa orang tuh mau dites, orang tuh juga mau pakai masker, orang tuh juga harus kalau ada vaksin harus mau divaksin gitu. Yang penting pesannya sampai, dan saya senang sekali saat itu teman-teman juga banyak yang bantu. Syuting di kala pandemi juga nggak gampang gitu. Iya pastinya ya, banyak tantangannya pastinya. Dan ini Eka yang cukup menakjubkan, ternyata proses syutingnya tuh 4 hari. hanya 4 4 hari. Ya sesuai dengan nilai pelajar Pancasila, Iya. kreatif, Iya, ya kan, betul. gimana nyari supaya nggak melanggar protokol kesehatan, Iya, akhirnya cari satu tempat, jadi benar-benar kita nggak kreatif. pindah-pindah. Dan juga berkebinekaan global, karena Iya. peduli dengan isu-isu, benar-benar isu-isu global. Iya. Memang satu lagi berakhlak mulia, karena memang pengen semua orang tuh dapat message positif dari Iya, filmnya. betul. Baik, Mbak Lola, seberapa penting sih kita atau Mbak Lola sebagai seorang sutradara, produser maupun aktris gitu untuk menuangkan nilai sosial ke dalam karya? Itu seperti apa sih? Karena sampai saat ini saya terus berproses ya, masih terus belajar juga, dan ini kan teknologi zaman berganti gitu, dan saya juga harus belajar yang disukai anak-anak sekarang, penonton sekarang, harus mengikuti zamannya gitu. Kalau saya udah seumur ini otomatis beda. Kayak misalnya media dulu kan hanya bioskop dan televisi, tapi kalau sekarang itu kan ada digital, ada YouTube, ada platform yang lain-lain gitu. Otomatis juga harus mempelajari bagaimana bisa masuk ke sana dengan segmen yang berbeda gitu. Toh kayaknya sama aja ya, mau bikin film untuk media apapun namanya tetap filmmaker gitu. Iya, betul sekali. Oke, dan berikutnya apa yang pengen kita gali lagi Eka dari Mbak Lola? Saya sih penasaran nih, Mbak Lola kan selalu ada surprise tiap tahun nih bikin Iya. apa nih. Ini next project apa nih Mbak Lola? Sebenarnya saya lagi ada satu project yang udah ketunda dari tahun lalu karena pandemi, tapi saya masih belum bisa menyebutkan itu apa. Ini berkaitan dengan Indonesia juga, kekayaan Indonesia gitu. Luar Tentang biasa. sebuah candi. Oke, itu. tapi belum boleh dikasih tahu ke kita ya, masih teaser. Kita nebak-nebak aja Oke. sendiri Eka. Cluenya itu sebuah candi. Sebuah candi. Message-nya luar biasa soalnya. Yang ini kita juga nggak sabar nungguin message-nya apa yang akan disampaikan. Bismillah, nanti. mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin, amin. Amin. Yang pasti good luck ya Mbak Lola untuk next Makasih projectnya. Kikan, Eka. Senang sekali, kita akan menunggu pasti apa yang akan dilahirkan lagi dari Lola Amaria Production. Oke sahabat karakter, sebelum kita mengundang bintang tamu selanjutnya, kita saksikan dulu satu penampilan spesial ini dari Saikoji. Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge. Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Maju bangsa Indonesia, revolusi belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Merah putih, hormat, gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sangsaka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi serempak. Di atas langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Ya, let's go, kita bukan bangsa berbeda suku, beda golongan dan bahasa. Bineka Tunggal Ika kami yang pertama, bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu arah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Apapun mereka bilang, tekadku
takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita baca nasihat Pancasila kita yang menjadi rahasia untuk bisa bersatu dalam satu semangat, untuk bisa berangkat dan semua berangkat. Tak lupakan darah pahlawan yang tertumpah demi membela negeriku. Aku bersumpah memegang erat bendera merah putih, ku sisihkan lengan baju jauh lebih isiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku. Semangat merah putih 45 ada padaku. Ku berjanji untuk bersumpah rasanya, bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesiaku bersatu sepanjang masa. Indonesia. Oke sahabat karakter, kalau tadi kita sudah asik berbincang-bincang dengan Mbak Lola Amaria, saat ini telah hadir bersama dengan kita seorang sutradara muda berbakat yaitu Naya Anindita. Halo Hai, Naya. Naya. Silakan dibuka dulu maskernya. Silakan dipakai mic-nya. Apa kabar Naya? Halo, baik Mbak. Sehat? Sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke Naya, kita pastinya senang banget ya. Aku dan Eka senang sekali di episode kali ini kedatangan 2 sutradara wanita. Ya, ini jadi spesial banget karena ini masih di bulan Kartini juga. Dan untuk yang pertama aku pengen nanya ke Naya, ada kesulitan gak sih atau kreativitasnya jadi terbatas gak sih selama pandemi ini? Berkaryanya jadi seperti apa sih? Sejujurnya awal-awal pandemi aku merasa aku jadi tidak bisa banyak produktif dan membuat karya-karya karena ya PSBB dan lain-lain. Tapi ternyata setelah merubah perspektif aku jadi ngerasa justru aku terchallenge secara kreatif gimana caranya untuk bisa produktif di tengah pandemi. Jadi ya lama-lama akhirnya aku beradaptasi dan ya ternyata bisa tanpa harus mengurangi kreativitas atau mengurangi batasan-batasan yang ada gitu. Bisa disebutin nggak contohnya kayak apa? Kita bentuk dari seorang filmmaker beradaptasi itu kayak gimana sih misalnya? Contohnya kemarin mungkin Mbak Ki kan juga tahu karena kita di satu proyek yang sama. Kita sempat proyek yang itu ya. Kita sempat bikin musikal, Iya. series pendek tapi di rumah aja dan ternyata bisa gitu. Iya. Yang selama ini kita pikir kalau misalnya kita harus bertemu dengan pemain, meeting sama kru harus selalu face to face. Ternyata lewat Zoom pun it's okay gitu. Walaupun awalnya aneh ya rasanya gitu, big reading tapi nggak ketemu gitu orangnya kan hanya lewat layar seperti itu. Oke. Walaupun beda energinya ketika bertatap muka tapi ya bisa-bisa aja. Jadi ya cukup terchallenge untuk bisa beradaptasi di tengah pandemi dan ternyata nggak ada yang nggak bisa. Gitu ya, ternyata nggak ada yang nggak bisa. Yang penting sejauh mana kita mau menantang diri kita sendiri. Bagi kan banyak yang nggak tahu bahwa Naya dulu pernah bekerja sebagai asisten produksi di stasiun televisi, bener gak sih? Bener. Asisten produksi di sebuah stasiun televisi, oke. Dan juga saya inget Naya sebenarnya ingetnya acara travel yang dibawakan oleh Naya bersama partnernya. Itu terkenal banget. Jalan-jalan men. Jalan-jalan men, iya itu acara traveling yang keren banget. Ceritain dong Naya. Jadi sebenarnya Jalan-Jalan Men itu muncul ketika zaman-zaman YouTube tuh masih baru banget di Indonesia. Jadi belum ada tuh yang namanya My Trip My Adventure atau istilah YouTuber udah ada belum? Belum ada. Belum ada. Content creator pun dulu belum ada. Ya. Belum ada. Influencer pun belum ada. Oh ya berarti creator senior di sini ya. Senior ya. Waktu itu kita bikin konten di YouTube itu tahun 2012. Jadi udah lama banget sebenarnya dan pada saat itu kita merasa bahwa YouTube itu menjadi sebuah medium yang baru untuk anak-anak muda bisa
berkarya, berkreativitas tanpa harus terbebani dengan let's say kamera yang harus sempurna atau budget yang tinggi gitu, dengan modal nonton tutorial YouTube dan juga skill teman-teman kita sendiri. Akhirnya kita bikin satu project web series travel show yang isinya teman-teman juga, dan dimana kita di situ tuh konsepnya jalan-jalan bareng sama teman-teman sambil nyanyi-nyanyi, sambil bikin-bikin lagu. Tiba-tiba di tengah alam yang kira-kira tiba-tiba terinspirasi untuk nyanyi, ya kita nyanyi. Terus ya udah, jadi konsepnya lebih have fun dan lebih ngasal sebenarnya. Jadi kamu founder dari acara ini sebenarnya berarti ya? Mungkin bukan aku doang sih, tapi kita Bareng-bareng. bertiga waktu itu. Jadi ada aku dan ada Andra Fembriarto dan ada Jebrau kalau kamu tahu. Dan kita pikir kan tadinya itu acara ngasal-ngasal ya, maksudnya anak-anak muda, terus ya yang biasanya kalau misalnya kita di travel show tuh kayak oke, mari kita lihat ini ada Candi Borobudur, wow duduknya enak sekali, ini kita kayak oh my god ini Candi Borobudur guys, gitu, kayak kita mau cari dinosaurus di Jogja gitu. Kalau ya. Naya tuh pasti heboh Jiwanya sih. tuh jiwa anak-anak muda ngasal benar. gitu. Yang ternyata cocok buat anak-anak muda waktu itu yang suka nonton-nonton di YouTube, dan membawa mereka juga jadi senang untuk pergi menjelajahi Indonesia. Akhirnya jadi mulai tuh ada yang namanya My Trip My Adventure dan yang lain-lain gitu. Lalu Gitu. apakah ini yang mendasari kamu, Naya, kemudian berpindah ke film sutradara dan macam-macam? Nah sebenarnya aku mulai jatuh cinta dengan filmmaking itu dari setelah mencoba beberapa kali sebelum bikin Jalan-Jalan Men. Itu aku sempat ikutan produksi film sama temen aku. Jadi memang aku kuliah film, tapi pada saat itu aku masih belum tahu apakah aku pengen di advertising agency atau di broadcast atau di industri film. Dan ternyata ketika aku sempat coba semuanya, aku rasain semuanya, dan diajakin temen untuk ikutan sebuah project film pendek waktu itu. Dan aku waktu itu ikut untuk jadi asisten sutradara 1. Ternyata aku suka karena dunia film itu tuh dynamic banget, nggak yang kita kerjakan, yang kita pikirkan setiap hari tuh beda-beda. Kayak kadang kita mikirin tentang wardrobe, kadang mikirin artnya, kadang kita mikirin skrip, kadang mikirin budget, kayak so many things to do. Dan karena aku anaknya gampang bosenan, ternyata dunia film itu membuat aku selalu bersemangat dan selalu menemukan hal baru ketika aku kerja. Karena aku ternyata nggak bisa melakukan sesuatu yang sama terus-terusan setiap hari gitu. Jadi dari situlah aku akhirnya jatuh cinta sama film, terus mulai bantu-bantu teman dari film-film pendek. Dulu aku anaknya yes man, jadi tiap project apapun walaupun gak dibayar kayak oke, ayo. Gitu. Nah lu jadi make up artist ya, oke bisa. Padahal aku nggak bisa make up. Tapi tunggu dulu, pemain lu cewek cowok doang kok, oke bisa. Cuma ada bedak doang, sama modal bedak sama minyak kertas, minyak. Jadi nggak bisa, gue bisa kok. Gue tinggal nonton dulu di YouTube tutorial. Gitu. Mandiri banget Mbak Ki kan, sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila ya. Memang ada kesamaan antara Mbak Lola dengan Naya sebenarnya. Mereka mandiri, fight untuk mimpinya mereka ke arah mana. Kalau tadi Mbak Lola kan dari mulai aktris, main film, kemudian belajar sutradara macam-macam. Kalau Naya juga sama tuh, ngikut produksi akhirnya sampai dengan sekarang ya. Berarti menurut kamu tuh untuk anak-anak sekarang mandiri itu perlu banget gak sih? Kayak niat lo harus belajar ini sendiri. Perlu banget, karena kalau menurut aku untuk anak-anak muda zaman sekarang udah nggak ada lagi alasan bilang nggak bisa, karena semuanya udah ada. Tinggal it's just one click away. Ibaratnya jempol lu tuh bisa merubah dunia gitu. Kalau dulu kita mau belajar sesuatu harus bergerak, jalan keluar rumah, butuh modal besar. Sekarang ketimbang ngetik di dalam rumah sambil goler-goler aja bisa gitu kan belajar. Jadi udah nggak ada alasan. Oke, baik sahabat karakter. Sebelum memproduksi film layar lebar, Naya ini juga sempat memproduksi karya film pendek berjudul Anna dan Ballerina. Bener ya Naya? Betul. Ya? Yang berhasil meraih the most favorite short film di IFF Australia tahun 2015. Seberapa penting sih pencapaian ini Naya di awal karir kamu ya? Bagaimana kamu melihat pencapaian ini? Sejujurnya malah aku merasa justru ketika aku bikin film Anna Ballerina, dan aku nggak pernah nyangka kalau ternyata bisa masuk ke most favorite, karena pada saat itu Anna Ballerina itu kan genre-nya science fiction. Science fiction, betul. oke. It's a
aku waktu itu nyebutnya futuristic drama lah, jadi kayak banyak unsur sci-fi-nya. Ini short movie kan Short ya? movie, betul. Durasinya? Durasinya 18 menit. Hanya 18 menit. 18 Oke. menit, dan pada saat itu tuh aku inget banget ketika aku pitching ke teman-teman aku untuk bantuin dong, gue mau bikin film sci-fi. Semua tuh pada bilang nggak mungkin, gimana caranya, sci-fi itu mahal, lo nggak mungkin bisa bikin, dan orang Indonesia tuh nggak suka science fiction, taste-nya tuh beda. Bukan gitu. genre yang populer lah di betul, sini ya. gitu. Tapi aku justru semakin aku dibilang nggak mungkin, aku malah kayak enggak, gue yakin kok pasti bisa. Terus emang kenapa sih kalau misalnya kita bikin science fiction, mungkin sebenarnya bukan mereka nggak suka, tapi memang nggak ada sedikit gitu opsinya di Indonesia kan. Akhirnya karena memang aku juga penggemar film sci-fi, jadi aku kayak enggak, aku coba deh, aku bikin dulu gitu. Dan ketika aku bikin, aku masukin ke IFF, kayaknya cuman aku doang yang genrenya sci-fi dan yang lain lebih ke drama gitu. Dan malah pencapaian aku itu didapat sebelum memenangkan Most Favorite Film ini, justru ketika waktu itu lagi ada acara Piala Maya dan aku diundang sama Piala Maya pada saat itu untuk membacakan nominasi film omnibus terbaik. Terus aku bilang ke panitianya, boleh nggak pas aku bacain aku nayangin teaser film aku yang akan tayang, film pendek, dan itu cuman 1 menit kok gitu. Oh ya boleh, ininya panitianya baik waktu itu, kayak udah boleh pasang aja mbak gitu. Oke, terus akhirnya sebelum aku membacakan, aku bilang kayak aku pengen menayangkan teaser aku dulu. Dan pada saat itu kan ada Mas Garin, ada Mas Tuta, Mas Riri Riza, pokoknya semua filmmaker ada di situ gitu. Terus setelah aku menayangkan, tiba-tiba pulang selesai acara, aku diminta nomornya sama Mas Putra Matuta waktu itu yang bikin catatan si Boy. Dia bilang dia pengen nonton filmnya karena dia ngeliat stylenya, dia suka dengan visualnya. Akhirnya kita janjian di Kemang waktu itu, dan dia nonton lewat laptop karena waktu itu aku juga belum, memang pada saat itu kayak ya mau tayang berapa bulan lagi, jadi masih cuman di laptop doang gitu, masih dalam bentuk hard disk. Terus dia nonton, sebulan kemudian dia menawarkan aku untuk nge-direct film Sundulgan, filmnya Kaskus, karena pada saat itu dia merasa dia pengen coba ngasih peluang ini ke anak muda dan yang mengerti teknologi dan ada sedikit science fictionnya lah gitu ibaratnya gitu di situ gitu, pengennya futuristik gitu gambarnya. Malah dari situ, bahkan pada saat itu belum masuk Most Favorite Film Anna Ballerina. Jadi pada akhirnya kalau menurut aku ya memang penghargaan itu penting juga gitu, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah breakthrough yang lo harus berani untuk do something yang walaupun orang bilang itu nggak mungkin, ya udah just give it a try gitu. Pada saat itu aku ya coba aja, aku bikin aja. Dan pas diundang ke Piala Maya, ya udah aku coba aja, tanya aja boleh nggak gitu. Kadang kita kayak belum apa-apa udah kayaknya nggak mungkin deh, udahlah. Terus diundang ke Piala, nggak mungkin lah mereka mau nayangin, ya udahlah. Dan itu yang membuat kita jadi bergeraknya susah, membatasi gitu. diri sendiri. Betul, sebetulnya kita ya. yang membuat tembok-tembok itu sendiri. Jadi pada saat itu aku nggak tahu malu, kayak ya udah aku tanya aja, kalau enggak juga ya nggak ada, kayak aku nggak rugi apa-apa, tinggal kayak nggak boleh, Ya oke udah. fine gitu, at least I tried gitu at the time. So jadi yang terpenting itu sih sebenarnya, di luar dari pencapaian dan segala macam ya, bagaimana kita bisa mengebreak semua batasan-batasan yang ada di pikiran kita gitu. Karena sebenarnya semuanya tuh it's all in your mind guys, asli deh. Kita selalu ngerasa gak bisa ini, gak bisa itu, ini kayaknya dia gak suka, itu gak suka, ya nggak masalahnya sih nyoba. Coba aja dulu. Betul, nyoba. Kalau emang nggak suka ya udah, kita belajar at least dari situ gitu. Oke. Nah sekarang lanjut, kita mau tanya mengenai karya terakhir yang disutradari sama Naya juga nih, yang lagi viral banget, judulnya Imperfect the Series ya. Menurut kita series ini tuh kena banget, kenapa? Karena menggambarkan banyak karakter di dalamnya, 4 cewek-cewek itu ya, luar biasa. Itu bener-bener ngocok perut, tiap nonton tuh ketawa melulu tiap lihat itu. Dan ini karakter-karakter ini bukan hanya lucu, tapi juga benar-benar bisa menangkap atau menyajikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia gitu. Nah kalau dari sudut pandangnya Naya, sebetulnya seberapa penting sih pekerja seni, kita sebagai pekerja seni itu memasukkan unsur-unsur keberagaman budaya ini ke dalam karya kita? Menurut aku penting banget ya, karena
aku personally ketika aku mendapatkan project Imperfect, yang pertama aku lihat adalah oke, ini yang akan dibuat adalah 4 perempuan yang punya background yang berbeda, dan aku sendiri pun merasa bahwa kita itu kekurangan figur-figur perempuan yang beragam. Kita selalu beauty standard Indonesia tuh ya kita semua tahu seperti apa yang ada di TV gitu. Tapi kan pada kenyataannya yang bentuknya seperti itu berapa persen dari populasi yang ada di Indonesia gitu. Dan itu yang membuat kita jadinya sulit untuk bisa menerima diri kita sendiri karena yang dilihat bentuk kecantikan tuh ya seperti itu gitu. Dan itu akhirnya aku merasa bahwa penting banget aku sebagai filmmaker punya suara yang aku bisa suarakan dan punya opini untuk memperlihatkan, menunjukkan keberagaman perempuan-perempuan Indonesia, dan juga bagaimana kita bisa nge-break beauty standard yang ada di TV pada umumnya gitu. Dan ya itu tugasnya, aku merasa itu tugas aku sebagai filmmaker gitu. Dan gak cuman itu aja, tapi bagaimana kita juga bisa memperkenalkan background karakter yang gak cuman berbeda dari segi ras, tapi juga agama dan juga tradisi, dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara emosional dan melupakan semua latar belakang mereka gitu, dan ya menjadi satu gitu. Dan connection itu yang kita tuh udah hilang gitu. Kebanyakan ya bentukannya sama begitu aja, dan rasanya juga begitu aja. Tapi ini kita ngeliatin kayak contohnya kalau di Imperfect ada Maria yang dari Papua dengan background karakter perempuan Katolik, ada Endah dari Garut yang naif dan dia juga muslim banget, ada Neti yang mungkin banyak teman-teman kita yang bentukannya kayak Neti yang ngasal ngomongnya, dan memang dia memang pede dengan dirinya dan memang begitu cara dia untuk memperlihatkan kepedeannya dia gitu. Dan juga Prita yang tomboy, terus tukang main game gitu, dan bapaknya juga tukang benerin AC rumah-rumah orang gitu. Dan itu value-value yang sederhana tapi juga relate buat orang-orang, terutama buat anak-anak sebaya seperti aku gitu. Oke. Senang banget kalau misalnya membawa isu-isu keberagaman, budaya, toleransi, karena dalam pelajaran Pancasila nilai berkebinekaan global itu juga menjadi hal yang penting. Karena kita film tidak hanya mengajarkan seorang untuk begini, tapi dia juga harus ngajarin tentang toleransi, dan itu disampaikan lewat film Imperfect ini ya. Betul. Sebenarnya ya. Betul. Toleransi, budaya. Sebenarnya kamu riset dulu gak sih? Kalau tadi Mbak Lola kan melewati riset tuh, ngobrol sama TKW, bener-bener tanya. Nah, kamu melewati masa-masa itu nggak? Aku melewati masa itu, tapi lebih pendekatannya lebih personal, karena pada saat itu aku dapat project itu ketika masih pandemi kan. Jadi yang aku lakukan adalah karena ada beberapa pemain aku juga memang orang Timur, jadi aku banyak ngobrol sama mereka bagaimana tradisi mereka tuh seperti apa sih, terus dinamika hubungan kakak beradik kalau di Timur tuh kayak apa, terus udah gitu cara pandang, karena kebetulan saya juga orang Garut. Jadi ketika Endah Sunda tuh aku langsung kayak dia harus dari Garut, karena aku relate, aku bisa tuh menciptakan karakter Sunda yang gak enakan, yang sopan gitu. Itu aku paham gitu, karena keluarga aku dari Garut juga kan. Jadi ya itu aku riset sendiri ke belakang, ke keluarga aku juga, terus juga dari teman-teman aku yang tinggal di kosan, dan dulu aku pun pernah ngekos, dan mereka kan juga ceritanya anak-anak kosan kan. Kira-kira tuh konflik seperti apa sih yang mereka alami sehari-hari gitu. Dan jadi hal-hal simple dan sehari-hari itu yang kita angkat menjadi sebuah cerita yang relate, dan kayak orang tuh bisa ngerti dan mengikuti ceritanya tanpa merasa ada batasnya, wah gue nggak relate nih, kejauhan nih gitu. Real life problems lah ya, seperti itu ya. Oke, dan ini ya Eka, kalau menurut aku, untuk aku pribadi, kehadiran 2 sutradara perempuan di sini hari ini tuh jadi sesuatu yang sangat spesial gitu. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka ini punya kepedulian yang tinggi, punya concern yang sama soal keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini ya. Kita semua sama-sama tahu bahwa ini
bukan hanya untuk menjaga keberagaman ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau satu instansi tertentu aja, tapi ini Betul. jadi tanggung jawab kita semua Semua. bersama, terutama juga kita sebagai pekerja seni. Menurut kami, Naya itu adalah salah satu sinias muda yang merepresentasikan generasi milenial. Milenial nggak sih sebenarnya? Kelihatannya sih milenial banget ya. Dan mungkin media yang digunakan untuk berkarya juga udah sangat kekinian dan ngikutin zaman. Menurut kamu apa sih perbedaan paling signifikan berkarya di dua media itu? Apa yang paling berbeda gitu? Beda banget ya, karena kalau ketika kita bikin video dengan media YouTube itu jatuhnya kan sebenarnya lebih ke content creator, gimana yang artinya bagaimana caranya kita nge-keep audience untuk terus nonton within 15 seconds gitu ibaratnya, karena YouTube itu kan banyak banget distraksinya ya gitu, dan attention span orang di YouTube sama di bioskop tuh beda banget. Kalau di bioskop tuh kita memaksa mereka untuk duduk. Terus mereka nggak ada pilihan selain nonton gitu. Kalau di YouTube itu thumbnail selain tuh Yang menggoda lain. untuk ngeklik kanan dan ngeklik Benar, ke kiri. Jadi gimana caranya kita ngebuat video itu kayak lebih dinamis, lebih ngebuat orang kayak pengen penasaran, pengen lihat terus within 15 seconds and then another 30 seconds gitu untuk terus nonton dan bisa nge-keep sampai videonya selesai itu sulit banget. Dan kalau YouTube kan jatuhnya kita mencari viewers, sedangkan kalau aku sendiri personally untuk film itu ya aku berbicara aku bikin film untuk beropini dan apa ya, jatuhnya lebih kayak berkarya dengan memberikan apa yang menurut aku believe dan aku taruh di film itu gitu. Jadi it's two different things. Dan juga ketika kita berbicara YouTube itu kita berbicara konten-konten yang ibaratnya viral. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, viewers itu tergantung dengan seberapa viral ya video tersebut gitu. Jadi ya kreativitas kita tuh bener-bener diuji banget gimana caranya supaya kita bisa tetap up to date dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, dan tapi at the same time kita harus bisa memberikan rasa yang berbeda dari semua ratusan ribu channel yang ada gitu. Baiklah sahabat karakter, setelah kita seru-seruan ngobrol dengan dua narasumber kita, ada Mbak Lola Amaria dan juga ada Naya Anindita. Sekarang saatnya kita memberikan mereka tantangan. Tantangannya apa? Nah, kali ini kalian harus menebak lagu, dan lagunya ini adalah lagu-lagu soundtrack film Indonesia. Potongan lagunya akan dibawakan sama Eka ya. Nah, nanti kalian harus duluan jawab, dan siapa yang mau duluan jawab silakan mengangkat tangan sambil menyebut. Mungkin kalau Naya nyebutnya pelajar, Mbak Lola nyebutnya Pancasila. Siap ya? Siap. Kayaknya Mbak Lola menang deh. Belum apa-apa udah. Jadi saya akan kasih nada dari lagunya, entah Hanya intro, nada aja. entah Satu nada intro, aja. pokoknya enggak. Tapi dimulainya dari pendek dulu. Jadi saya nggak langsung kasih semua. Berjenjang gitu Tapi ya. kalau Oke. udah tahu langsung angkat tangan. Kalau misalnya nggak tahu, saya sambungin lagi nanti. Oke, baik. Ini adalah soal pertama Eka. Silakan. Ya ampun, 5. Rumah Bineka. Langsung tahu. Itu tadi intronya loh saya mainin loh. Gimana ini yang bikinnya juga lupa. Apalagi saya Kebanyakan filmnya warga mungkin. lokal di sini. Kebanyakan filmnya. Oke, baik. Itu tadi berhasil dijawab ya sama Mbak Lola. Itu adalah soundtrack dari film 5, judulnya Rumah Bineka. Iya. Oke, kita Pertanyaan kedua ya. Oke. Laskar, pelajar. Ya, oke, pelajar silakan. Pelangi. Itu sebenarnya tadi aku nggak usah pakai nyanyi, udah langsung Iya, ketahuan. iya. Nah, itu soalnya beatnya Biar musik tuh dulu, biar musik dulu aja. remarkable banget. Iya, ya. Oke, baik. Oke, siap ya. Pelajar dan Pancasila, Oke, kita akan siap. lanjut dengan soal yang ketiga. Pancasila. Iya, Ada apa silakan. dengan cinta? Salah. Salah. Lanjut. Ini. Na, tapi gua nggak tahu itu. Itu film apa? Judulnya Soundtracknya apa? Lagunya benar, tapi judulnya kita. Tetep loh gua nggak tahu. Matahari.
mengejar matahari. Ari Lasso. Yes. Aku tahu lagu tapi nggak tahu song. Yang ngasih clue. Iya, dia lengkap banget ngasih clue-nya dari depan sampai refnya tadi ditebak oleh Oke, Mbak oke. Lola. Oke, baik. Berikutnya first-nya aja ya. Eka. Key-nya Ya, oke. Siap? Baik, sahabat karakter, ini adalah soal yang keempat. Belajar. Dia pikir. Betul Sherina. Dia yang paling hebat. Merasa paling jago. Dia langsung Hebat, tahu loh, padahal aku hebat. belum nyanyi, belum Belum nyanyi, iya. belum apa-apa. Kita udah mengulang 100 kali kebetulan Sherina semasa kecil saking sukanya udah Jadi, hafal. oke sahabat karakter, ternyata hasilnya masih seri nih karena poinnya 2 dan 2 sama-sama 2. Oleh karena itu Eka akan memberikan soal terakhir. Silakan Eka. Soal rebutan. Nyerah. Nambah lagi. Nambah lagi. Aduh, aku nggak tahu lagi. Imperfect. Malu dong, masa aku nggak tahu. Nggak, kita terlalu kompetitif padahal nggak ada hadiahnya gitu ya. Kenapa kita masih ada jiwa kompetitifnya? Membara, ini hadiahnya apa ya kalau boleh tahu? Foto bareng dengan Kak Ikan. Atau dengan Kak Eka gitu ya. Oke baik sahabat karakter, seru banget kita baru saja men-challenge 2 narasumber kita malam hari ini. Sebagai filmmaker, tahu cukup banyak ya, harus tahu cukup banyak ya. Bahkan sampai Mbak Lola lupa lagu filmnya sendiri. Iya betul sekali. Nah oke, nggak kerasa kita sudah akan segera sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita malam hari ini, Tentu sahabat karakter pengen tahu nih pesan-pesan dari Mbak Lola dan Naya terkait dengan di dunia film itu gimana sih? Ada kasih pesan-pesan buat sahabat karakter? Mungkin dari Mbak Lola dulu. Kalau buat aku sih bikin sesuai dengan keyakinan diri sendiri agar punya karakter, dan kalau bisa nggak usah mengekor karena yang nyamannya aja gitu itu pasti akan keluar. oke. Dan Naya? Kalau dari aku buat teman-teman sahabat karakter yang seumuran dengan aku juga atau mungkin masih di bawah aku yang mau memulai berkarya di dunia film, jangan pernah takut gagal karena yang namanya kegagalan itu pasti ada, namanya hidup. Yang namanya gagal itu pasti ada, jadi pilihannya adalah antara kamu mau gagal melakukan hal yang kamu gak suka atau kamu mau gagal melakukan hal yang kamu suka. Dan jangan lupa bahwa limitations only exist in your mind, jadi jangan pernah merasa punya batasan karena batasan itu cuma ada di pikiran kalian. Yes. Keren sekali. Itu dia tadi pesan-pesan dari 2 bintang tamu kita malam hari ini, Betul. Eka. Oke, baik sahabat karakter, yang pasti untuk menghasilkan karya yang hebat harus didasari dengan karakter yang kuat. Melihat narasumber kita hari ini, meskipun berbeda generasi, namun mereka mempunyai kesamaan, yaitu menanamkan nilai Pancasila di setiap karyanya. Betul. Mbak Lola dengan nilai Nilai sosialnya, sosialnya, kemudian Naya dengan kebinekaannya. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan setelah ini kita akan kembali menyaksikan performance dari Psychoji. Psychoji. Terima kasih kepada seluruh sahabat karakter yang telah menyaksikan talk show Pelajar Pancasila Generasi Emas malam hari ini. Saya Kika Namara. Saya Kak Gustiwana. Salam pelajar Pancasila. Sahabat karakter semuanya yang lagi nonton Pelajar Pancasila secara online, this one's for you. Online. Siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online, online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Aku online. Let's go. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngetik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook. Padahal face masih ngantuk, beler kayak orang mabuk. Para naik turun ngangguk sambil nge-download MP3, colok iPad USB kiri, ngecekin postingan forum. Apa ada balesannya? Belum. Dia belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling update. Dia Friendster, MySpace, YouTube, me and him, everybody let's go. Siang malamku selalu menatap layar tempatku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Aku online. Nah udah
takut terlambat. Tak lupa flash disk gantung di leher, malah lupa sepatu jadi nyeker. Flash disk isi mah bokep atau lagu. Kalau ada kerjaan pun gue ragu. Kalau emang berani coba pada ngaku. Cek isi foldernya satu-satu. Di kantor online pakai proxy, walau di blog server bisa dilolosi. Namanya udah ketagihan internet, produktivitas pun kepepet. Jam kerja malah chatting ngobrol online sama atasan lewat langsung klik data. Pura-pura kerja di depan mata. Siang Selalu menatap layar terpaku untuk online. online Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Aku online. Yeah. Online. Break it down. Bahkan siang pun aku cari sinyal wifi. Mengapa ku kecanduan wifi? Kadang terasa bagai tak berdaya. ingin ku cek email spam semua. Email benerannya cuma dua. Yang satu email lama, yang satu forwardan yang sama. Ya nggak ada komentar, buka Friendster. Loading gua tinggal pas balik ngecek komputer. Kok lagi nganter ya udah download lagu. Banyak yang gratis gak pakai ragu. Psycho J1 album, setengah jam bisa rambut. Sore-sore bosen hamba, ide nakal cari-cari gambar. Ya download video dengan sabar ketahuan. Let's go everybody, siang Aku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Aku online. Are you ready? Say